Indikatornya jelas ya, kalau kalian ngecek harga yang kelewat murah dengan ukuran yang gede, itu gue jamin pasti palsu. Setiap kita bikin video pendek di Instagram Reels, di TikTok, di YouTube Shorts soal alternative storage, itu tuh selalu rame ya. Mungkin memang sekarang di zaman yang serba digital itu penggunaan storage emang lagi tinggi-tingginya gitu kan. Makanya kali ini gue pengen gabungin keseluruhan tips and triknya tadi jadi satu video YouTube ini aja. Gue sendiri ngerasain kalau storage device misalnya HP atau laptop itu lagi penuh, itu efeknya ya lumayan banget kan. Mesti ribet hapus sana sini datanya, dan paling parah itu tuh pernah bikin lemot sampai waktu itu iPhone gua ini nggak bisa digerakin sama sekali gitu, kayak crash. Nah, di video kali ini gue kumpulin nggak cuma satu, tapi ada 3 solusi. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Oke, untuk backup data itu ada 2 pilihan. Bisa lewat external storage ya, yang fisik bentuknya hardware, atau bisa lewat cloud storage yang ada di cloud, di awan yang kita nggak bisa pegang. Nah, di sini gue pengen fokus lebih ke yang hardware external storage yang bisa kita pegang. Tapi kalau kalian mau rekomendasi backup cloud juga boleh banget di bawah, di komen ya. Plus like juga dan subscribe kalau belum. Oke, nah kalau rame nanti kita lanjutin lagi kontennya. Sip! Nah, sekarang kita bahas external storage yang kita bahas. Sekarang gue pengen bagi ini jadi 3 kategori, yaitu external storage yang basic, affordable, terus ada yang serba simple dengan fitur auto backup, dan external storage buat backup data skala gede ya, terutama buat kerjaan kayak kita di Blessing Tech. Oke, kita mulai dari opsi backup yang paling affordable, yaitu pakai micro SD card dan flash disk. Nah, micro SD card sendiri sekarang harganya udah terjangkau ya, plus bentuknya juga kan super duper kecil ya. Cuma memang problemnya adalah HP-HP itu memang sekarang udah jarang ya yang nyediain slot micro SD card. Nah, makanya gue ngakalinnya pakai tadi guys. Ini dia SD card reader yang kayak flash disk. Nah, ini gue pakai brandnya Vention ya, harga 100 ribuan. Ada 3 port, jadi ada USB-C di bagian atas, USB-A di bagian bawah, dan ada bisa dibuka nih jadi micro USB. Bentuknya super mungil, jadi fleksibel buat dibawa-bawa, dan ya selain buat HP juga bisa sekalian ke laptop ataupun ke PC. Nah, slot SD card-nya juga ada 2 buat ukuran micro SD dan juga buat SD card yang biasa. Nah, satu warning buat kalian yang mau beli SD card atau micro SD ya, karena banyak banget nih yang palsu di pasaran. Indikatornya jelas ya, kalau kalian ngecek harga yang kelewat murah dengan ukuran yang gede, itu gue jamin pasti palsu. Makanya kalau gue rekomen banget buat beli di blibli.com, karena di sana tuh dijamin ori tanpa tipu-tipu. Gue juga akan rekomenin beberapa micro SD yang gue baru aja beli. Ini salah satunya yang gue baru beli di blibli.com, yang Samsung ini oke juga. Dan nanti linknya juga gue taruh langsung di kolom deskripsi di bawah. Dijamin di Blibli tanpa tipu-tipu. Nah, selain itu juga mesti hati-hati nih sama micro SD card-nya, karena ya kecil kayak gini kan rawan hilang ya. Biasanya kalau emang dedicated buat backup, gue tinggalin aja nih di card reader-nya. Ditinggalin dimasukin kayak gini, atau kalau ada lebih ya bisa dimasukin ke case atau ke dia punya adaptornya aja kan, kalau kalian beli micro SD card itu dapet, biar aman dan lebih organized juga. Nah, ada berbagai macam tipe micro SD yang punya kecepatan beda-beda ya. Jadi make sure dicek aja nih, gue taruh di sini untuk menyesuaikan ke kebutuhan kalian. Yang jelas makin kencang kecepatannya ya makin mahal juga. Dan gak lupa untuk card readernya juga ini penting, karena ada beberapa tipe ya. Ada yang USB 2, USB 3, dan ya intinya makin tinggi versinya bakalan baca tulisnya juga kecepatannya makin cepat. Oke, next ada satu lagi opsi yang bisa dibilang sekarang agak tradisional mungkin ya, karena gue sendiri udah pakai lama banget kayaknya dari zaman SMA gitu ya, tapi masih works saat ini, yaitu pakai flash disk. Dan sekarang bentuknya udah macam-macam ya. Rata-rata sekarang kan udah ada 2 nih, ada USB-C sama USB-A. Tinggal dicolokin aja ke HP dan dia langsung bisa ngedetect lah storage-nya dan backup data ya secara manual. Cuma catatannya ya, kalian harus sesuaikan juga sama port smartphone kalian. Kalau masih pakai micro USB atau Lightning, itu ada flash disk yang khusus. Terutama yang pakai iPhone biasanya lebih mahal ya, karena Lightning itu ada license MFI atau made for iPhone gitu. Tapi kalau kalian udah pakai iPhone 15 series atau ya HP Android apapun lah, udah pakai USB-C ya. Nah, storage USB-C kayak gini, apapun itu bisa langsung dipakai di device-nya. Yang next juga gue nanti bakal ada rekomen yang gue pakai. Dan yes, ini dia satu opsi lagi kalau memang kalian pengen yang lebih gede dan lebih kencang storage-nya, yaitu ini dia, SSD. Percaya nggak? SSD bentuknya kayak gini ya. Nah, SSD ini memang biasanya bentuknya gede dan harganya tergolong mahal. Kalau sekarang udah ada yang bentuknya kecil ya,
kayak berkedok sebagai flash disk gitu. Dan ya ini speed copy-nya juga jauh lebih kencang dibandingkan sama flash disk, dan cukup banyak juga merek yang udah ngeluarin. Kalau yang gue pakai ini 1 TB dari Transcend, ada up to 2 TB di ukuran kayak gini ya, plus juga ini dual port USB-C dan USB Type A. Kodenya ASD310C, dan gue sendiri pakai ini di iPhone 15 Pro Max ya, buat ngerekam video ProRes lock karena bentuknya simple, dan ProRes lock itu juga butuh SSD ya, karena filenya tuh gede, filenya berat banget. Cuma kalau pakai SSD ini pas kita copy data yang puluhan gigabyte yang gede banget, speednya itu suka drop ya. Mungkin karena keterbatasan dari form factor-nya yang kecil yang bikin dia jadi cepat panas. Oke, yang tadi barusan itu mungkin adalah versi manual ya, yang bisa dibilang ya. Dan sekarang ini gue ada satu buah opsi yang bisa dibilang modern dan lebih canggih, biar hidup jadi lebih mudah. Cukup sekali klik aja, data di HP kita bisa langsung di backup ke dalam sini. Ya kayak iklan ya. Tapi bener, ini emang external storage yang ada fitur automatic backup. Ini namanya B-Drive dari Synology. Brand yang spesialisnya emang di backup storage ya, di NAS. Nah, si B-Drive ini adalah sebuah SSD yang di dalamnya ada software yang mana terintegrasi ke smartphone kita secara wireless ya, lewat internet. Jadi smartphone kita itu bisa nge-backup ke B-Drive ini. Cuma memang si B-Drive ini akan butuh sebuah device host kayak PC atau laptop biar smartphone kita bisa terhubung ke si B-Drive ini. Nah, kalau pakai Windows, aplikasinya udah disediain installernya di dalam si SSD-nya, dan pas rilis awal itu memang belum ready buat Mac ya, buat Apple. Tapi barusan udah dirilis software-nya beberapa waktu kemarin, seminggu 2 minggu yang lalu sebelum video ini tayang, dan itu juga gue tunggu-tunggu banget karena gue memang pakainya Mac. Nah, next di HP kita juga kita install aplikasi B-Drive Mobile ya, tersedia buat Android dan iOS, dan di dalam aplikasinya itu ada pilihan buat pairing ke PC atau ke si SSD-nya ini dengan scan QR. Ya, setelah kesambung nanti tinggal pilih aja auto backup ke B-Drive ini. Langkahnya bakalan agak panjang di awal, tapi seterusnya kalau mau backup lagi itu bakalan lebih simple karena semuanya udah serba otomatis. Yes, kayak gua ini yang gua pasang, ini gua pasang di Mac Mini M1 ya, karena pakai chip M1 yang hemat daya. Gua biarin aja kecolok terus guys. Jadi setiap kali gua pulang ke rumah dan terhubung ke jaringan yang sama dengan si Mac Mini dengan si SSD-nya ya, literally ya, dia akan otomatis nge-backup ke sini. Ya, kita seakan punya cloud pribadi yang kita bisa pegang juga fisiknya gitu. Nah, B-Drive ini kapasitasnya bervariasi, mulai dari ada 1 TB, ada 2 TB, dan barusan aja pas gua nge-research buat video ini, ada versi yang 4 TB. Jadi gede banget. Oke, tips terakhir nih buat kalian yang kebutuhannya banyak nih ya, butuh storage backup yang gede, bisa aman, dan bisa banyak fitur-fitur macam-macamnya. Itu ada yang sistem namanya NAS atau Network Attached Storage. Nah, NAS yang kita pakai ini dari Synology. Kalau kalian bisa lihat di belakang ini kodenya DS1522+. Kita pernah bahas ini di YouTube channel Basic.Tech, nanti bisa dicek aja videonya, gua taruh di akhir ya. Nah, di NAS Synology ini keunggulannya ada di bagian software, yang mana dia gampang banget dipakainya, user friendly, dan fiturnya juga tadi banyak ya. Ada fitur backup foto sejenis kayak Google Photos, kayak iCloud gitu, bernama Synology Photos, yang nyimpennya itu di local storage NAS-nya. Jadi mirip ya kayak B-Drive tadi, tapi storage-nya lokal, jadi nggak harus ngandelin internet. Misalnya nggak ada internet juga kita tetap bisa akses data yang ada di NAS ini. Nah, selain itu, buat NAS sendiri, benefitnya adalah sistem RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Nah, fungsinya adalah misalnya salah satu HDD, hard disk yang ada di dalam si NAS ini rusak, data yang ada di dalamnya itu nggak bakal hilang, karena dia sistem backup datanya itu bahasa simpelnya kayak kerjasama ya dengan hard drive yang lainnya. Jadi tinggal ganti aja HDD yang rusak dan beres, datanya bakal ke-recover lagi. Itu yang waktu itu gue pernah alamin beberapa kali ya. Udah 2 kali HDD-nya rusak di NAS yang lama, sekarang udah diganti semua pakai Synology punya HDD dan sekarang aman. Nah, buat komputer atau PC juga ada fitur Synology Drive yang mana dia itu backup file level namanya. Artinya kayak dia ngeduplikat file yang ada di komputer itu dengan si NAS ini, jadi dia selalu sama. Nah, ada juga fitur Active Backup Suite untuk backup tingkat bisnisnya kayak server, ada virtual machine, dan yang gue juga baru discover itu adalah fitur namanya SaaS atau Service as a Software, yang mana dia tuh bisa kayak nge-backup secara lokal dokumen dari Google Workspace kayak Google Docs, Google Sheets, sampai Microsoft 365.
yang mana itu tuh tujuannya biar aman dari ransomware online. Nah, ini penting banget terutama buat kalian yang data kerjaannya tuh semua online ya. Kayak kita semua, karena kita juga pakai online, makanya itu penting banget biar dia terbackup secara keseluruhan dengan aman di fisiknya ada di sini. Nah, Synology sendiri harganya bervariasi tergantung ya, kalian pengen yang kayak gimana speknya. Dan so far kita pakai sistem ini, memang harganya lumayan, tapi ini jadi investasi yang penting buat backup data yang efektif, dan produktivitas juga makin meningkat dengan value yang dikasih. Ini juga menurut gue jadinya worth it banget. Ini sistem backup data yang cocok memang buat skala bisnis ya, bisa dibilang kayak medium, kayak home office, dan kita sendiri juga semenjak pakai NAS ini, di workflow-nya kita, itu so far kebantu banget untuk manajemen data buat production video di Basindotech. Oke, itu dia 3 solusi yang bisa kalian pakai kalau kalian butuh nge-backup storage yang penuh. Ya, tinggal sesuaikan aja mana yang lebih cocok sama kalian. Kalau favorit gue sendiri, ini guys, yang kedua tadi ya, B Drive. Ya lebih simpel aja buat nge-backup dari HP, dan emang ini solusi yang paling baru ya, jadi paling canggih dan paling mudah juga bisa dibilang. Ya tapi gimana kalau kalian paling cocok sama opsi yang mana? Mungkin kalian masih pakai micro SD, mungkin kalian masih pakai flash disk, boleh juga di-share pengalamannya di kolom comment section di bawah, kita ngobrol di sana. Dan jangan lupa juga buat di-share ke teman, ke keluarga mungkin yang butuh storage untuk backup smartphone mereka, karena gue sering banget ditanya sama keluarga gue nih, gimana nih HP gue penuh, gimana nih laptop gue nih penuh. Ya ini jadi solusinya. Oke, itu aja. Like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Basindotech YouTube channel, dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Ciao. Canggih ya, SSD kayak gini kecil, ada softwarenya. Ya kedepannya bakalan kayak gini semua sih.